Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rotul Madaniyah dari Logistik 1A dengan NIM 211456047. Yang terhormat Ibu Dwi Wahyu Chandra Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul pengadaan produk petrokimia di TPPI Tuban. Yang pertama yaitu abstrak. Petrokimia adalah bahan atau produk-produk yang dihasilkan dari minyak dan gas bumi. Sedangkan industri petrokimia secara umum dapat didefinisikan sebagai industri yang berbahan baku utama produk minyak dan gas bumi. Hampir semua produk petrokimia berasal dari 3 jenis bahan dasar, yaitu olefin, aromatik, dan gas sintetis. Industri petrokimia secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu industri petrokimia hulu dan industri petrokimia hilir. Proyek Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI di Kabupaten Tuban, Jawa Timur jelas agung bisa membangkitkan petrokimia Indonesia. Soalnya, jika kilang TPPI itu sudah beroperasi, maka akan memberikan dampak positif yang sangat besar untuk menekan impor minyak dan gas bumi Indonesia. Kata kuncinya yaitu produk petrokimia dan TPPI Tuban. Selanjutnya yaitu ada abstrak yang berbahasa Inggris. Selanjutnya yaitu pendahuluan yang pertama berisi latar belakang. PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama merupakan kilang yang dihasilkan dari kondensat atau minyak mentah dengan fraksi ringan C1 sampai C25 dengan kandungan residu 97N dengan kandungan 3% dari wilayah Indonesia dan luar negeri. PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama juga memiliki ide ke depan berupa pembangunan pabrik olefin sebagai bagian dari modernisasi dan pengembangan pabrik. Secara umum, PT TPPI memiliki 4 unit yaitu 2 produk platforming dan aromatik, utility, dan offset. Kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama yang terletak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi prioritas PT Pertamina. Perusahaan pabrik tersebut berkomitmen penuh pada mandat pemerintah untuk menyelesaikan proyek-proyek besar di bidang pemurnian dan petrokimia. Kilang TPPI bertujuan untuk menjadi produsen petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Pada awal September 2021, panitia mengumumkan hasil tender berdasarkan langkah dan proses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen pengadaan dan pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Pertamina. Kedepannya, proses ini akan terus berlanjut hingga proyek pembangunan kilang TPPI olefin dapat selesai sesuai dengan jadwal terbaru. Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo serta serah terima kilang TPPI berada di bawah kendali Pertamina. Salah satu kilang terbesar di Indonesia. Kilang ini dapat dikelola secara terintegrasi. Sebagai pabrik pengolahan petrokimia, kilang TPPI berpotensi menghasilkan aromatik, antara lain parasilen, ortosilen, gasolin, toluen, dan heavy aromatik. Namun juga dapat menghasilkan bahan bakar minyak atau BBM seperti premium, Pertamax, LPG, solar, dan minyak mentah. Presiden juga memperkirakan pengelolaan kilang Pertamina TPPI dengan mengoptimalkan area kilang TPPI berpotensi menghasilkan penghematan devisa hingga 9 miliar euro dolar atau sekitar 56.000. Dengan demikian, pengelolaan taman pabrik petrokimia TPPI akan menciptakan ketahanan energi dengan mengganti petrokimia impor. Hal ini memiliki nilai penting dalam menjawab tantangan yang dihadapi negara Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, alasan produk petrokimia dikembangkan di TPPI Tuban. Yang kedua, yaitu pengaruh yang terjadi jika petrokimia berhasil dikembangkan di TPPI Tuban. Yang ketiga, penjelasan bahan baku dalam industri petrokimia. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui sebab dikembangkan petrokimia di TPPI Tuban. Yang kedua, mengetahui pengaruh pengembangan produk petrokimia di TPPI Tuban. Yang ketiga yaitu mengetahui bahan baku dalam industri petrokimia. Selanjutnya yaitu teori. Industri petrokimia di Indonesia umumnya didominasi oleh perusahaan minyak nasional seperti PT Pertamina.
industri petrokimia Pertamina yang berbahan baku minyak dan gas bumi antara lain dari kilang metanol di Pulau Bunyu, Kalimantan Timur, kilang polifterik asid, dan kilang polipropilin di Pelaju, Sumatera Selatan, dan yang lain. Selanjutnya, yaitu industri petrokimia secara umum dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama, industri petrokimia hulu, yaitu mengolah produk dasar atau produk primer menjadi produk setengah jadi. Contohnya seperti metanol, etilen, propilen, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu industri petrokimia hilir, yaitu mengolah produk setengah jadi menjadi produk jadi yang siap pakai. Contohnya seperti plastik, pelarut, zat peledak, karet sintetis, nilon, dan lain-lain. Sedangkan secara umum untuk memperoleh produk petrokimia dilakukan dengan 3 tahap proses, yaitu yang pertama mengubah minyak dan gas bumi menjadi bahan dasar petrokimia. Yang kedua, mengubah bahan dasar petrokimia menjadi produk setengah jadi. Yang ketiga, mengubah produk setengah jadi menjadi produk akhir. Selanjutnya yaitu metode. Untuk melaksanakan penelitian ini digunakan metode pengumpulan data, yaitu metode kualitatif, yang merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Tujuan metode ini memudahkan peneliti meneliti dan untuk memahami fenomena yang diangkat peneliti. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada 4.1, membahas tentang industri petrokimia adalah industri yang memproduksi bahan kimia industri organik sebagai bahan baku industri polimer dengan bahan baku dasar dari pengolahan minyak bumi dan gas alam, produk cair dari batu bara, bahkan biomasa oleh kimia berkembang. Bahan baku dalam industri petrokimia adalah kandungan senyawa hidrokarbon yang diperoleh dari pengolahan minyak bumi serta dari pencairan batu bara. Unsur kimia utamanya adalah atom C dan H dan turunannya. Selanjutnya yaitu melalui TPPI Tuba, pemerintah ingin mengurangi volume impor migas. Demi mewujudkan keinginan Presiden tersebut, Pertamina segera melanjutkan dan memastikan kelanjutan proyek pembangunan kilang TPPI. Setelah mengakuisisi PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama pada akhir 2019, Pertamina melalui Refining and Petrochemical Company Limited, PT Refinery Pertamina International atau PT KPI memulai eksploitasi gas untuk persiapan pembangunan fasilitas produksi olefin dan aromatik di kawasan TPPI Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Setelah pembangunan pabrik petrokimia, Pertamina memastikan penyerapan komponen dalam negeri memenuhi target minimal yang ditetapkan, yaitu 30% melalui barang dan jasa, termasuk tenaga kerja lokal untuk dapat berkontribusi pada kegiatan proyek. Pengamat kebijakan publik Miftahul Adib mengatakan proyek pembangunan pabrik petrokimia akan memenuhi komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi defisit migas saat ini. Selanjutnya yaitu 4.2, proyek pembangunan pabrik petrokimia TPPI bisa menciptakan kemandirian energi bangsa. Jadi proses tersebut harus didukung dengan semua pihak, tak terkecuali jajaran komisaris PT Pertamina selaku induk PT TPPI. Menurut Nika Widiawati menyatakan peluang pasar bisnis petrokimia di Indonesia sekitar 50 triliun per tahun. Selain itu, bisnis petrokimia memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi dari BBM. Pengembangan kompleks industri petrokimia akan semakin menjamin keberlangsungan aktivitas perusahaan karena sejalan dengan tren bisnis ke depan. Pengembangan industri petrokimia juga akan lebih efisien karena terintegrasi dengan kilang, sehingga hasil samping dari proses pemurnian petrokimia dapat digunakan kembali untuk kilang, baik untuk bahan bakar penggilingan itu sendiri maupun produk minyak bumi. Tindakan perseroan ini bertujuan untuk mengembangkan industri petrokimia nasional yang akan berdampak pada perkembangan industri spin-off di dalam negeri. Pengembangan industri petrokimia nasional akan membantu memperkuat neraca perdagangan, menghemat devisa, dan mengurangi impor bahan baku dan petrokimia.
Selanjutnya yaitu 4.3 yang membahas tentang industri petrokimia pada dasarnya menggunakan 3 bahan baku. Yang pertama yaitu olefin, yang kedua yaitu ada etilena, dan yang ketiga yaitu ada aromatik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melalui TPPI Tuban, pemerintah ingin mengurangi volume impor migas. Demi mewujudkan keinginan Presiden tersebut, Pertamina segera melanjutkan dan memastikan kelanjutan proyek pembangunan kilang TPPI. Yang kedua yaitu pembangunan industri petrokimia nasional akan turut memperkuat neraca perdagangan, menghemat devisa, dan mengurangi impor bahan baku dan produk petrokimia. Yang ketiga yaitu bahan baku dalam petrokimia yang utama yaitu olefin, dan yang lainnya aromatik dan amonia. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Di sini saya mengambil referensi dari beberapa web yang telah saya cantumkan sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.